Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada kesempatan zuhur kali ini, dan semoga salat sunnah dan salat maktubah kita menjadi sebab Allah bebaskan kita dari sifat kufur dan nifak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Alaq, setelah Allah memberikan informasi tentang penciptaan manusia, lalu Allah memberikan peringatan dengan kalimatnya, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Kalla, tolong dicatat. Kalla, perhatikan. Sesungguhnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang. Ar-ra'ahus taghna, apabila dia melihat dirinya tidak membutuhkan orang lain, apabila dia melihat dirinya memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain, maka sifat atau sikap kecenderungan berbuat sewenang-wenang itu akan terus ada dalam diri manusia. Siapa yang mengatakan Allah yang menciptakan kita manusia? Maka ini pasti dan ini adalah hak yang disampaikan. Sehingga kita mendapati ada seorang raja, penguasa di Mesir yang sangat terkenal dengan keotoritariannya, yaitu Fir'aun laknatullah. Fir'aun seorang penguasa yang Allah lekatkan kalimat togo untuk dirinya. Lihat ketika Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mendakwahi Fir'aun, apa kalimatnya? Ya Musa, kata Allah, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, dakwahi Fir'aun, datangi Fir'aun, karena Fir'aun itu tagha, berbuat sewenang-wenang atau melampaui batas. Tagha itu dikatakan juga melampaui batas. Makanya tema kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka dari pesan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang salah adalah bukan kekuasaannya. Allah tidak suruh Fir'aun, Allah tidak suruh Musa alaihissalam untuk mendakwahi tentang kekuasaan Fir'aun. Karena kekuasaan tidak diharamkan. Bahkan di dalam agama, kekuasaan boleh jadi diharuskan ketika tujuannya untuk menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan. Tapi yang diperintahkan Allah adalah togo. Kenapa kamu harus dakwahi Fir'aun? Karena Fir'aun togo, melampaui batas. Maka pesan dari ayat ini, kata para ulama, sebenarnya basic dakwah itu, atau dikatakan ketika kita ingin berdakwah, di antara tujuan dakwah itu adalah mengikis atau mengingatkan kepada manusia tentang sifat kesewenang-wenangan. Kalau ada orang dia melakukan perbuatan sewenang-wenang, melampaui batas, maka dakwahi mereka. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, kenapa Fir'aun itu togo? Karena Fir'aun itu melihat dirinya
Dia memiliki segala apapun yang tidak dimiliki orang lain. Dia melihat dirinya, dia sudah merasa dia tidak lagi membutuhkan orang lain. Itulah penyebab Fir'aun menjadi togoh. Apa yang tidak mampu bagi Fir'aun pada masa itu? Dia menguasai ekonomi, dia menguasai militer, bahkan perbendaharaan negara, dia kuasai semuanya. Sehingga ketika datang Musa untuk mengingatkan tentang sifat togohnya, dia bukan merendahkan dirinya untuk menstatuskan dirinya menjadi hamba, tapi justru dia congkak dengan kesombongannya. Apa yang dikatakan? Faqala ana rabbukumul a'la. Dia justru malah ngaku Tuhan, bahkan Tuhan yang lebih tinggi. Artinya Fir'aun itu sebenarnya bukan tidak mengakui adanya Tuhan. Fir'aun itu mengakui adanya Tuhan, tapi masalahnya adalah dia merasa lebih Tuhan daripada Tuhan. Sehingga neraka Fir'aun itu lebih parah dari iblis, Pak. Neraka Fir'aun itu di paling bawah. Iblis itu agak atas lah daripada Fir'aun. Kenapa? Karena seiblis-iblisnya iblis, kita tidak pernah melihat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi iblis ngaku Tuhan. Makanya iblis juga kaget, Pak, ketika Fir'aun ngaku Tuhan. Waduh, kata iblis, ngaku Tuhan ini orang. Saya saja tidak pernah ngaku Tuhan. Subhanallah. Nah, itu yang menyebabkan Fir'aun togoh. Sehingga kata para ulama, yang membuat orang itu melampaui batas atau melakukan perbuatan sewenang-wenang, yang pertama karena sebab kekuasaan. Ini kekuasaan ini pintunya sangat besar untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang. Kenapa? Karena dia punya kuasa, dia punya kesempatan yang besar. Ya, berapa banyak para penguasa yang melakukan perbuatan melampaui batasan, sampai akhirnya ngaku Tuhan, itu melampaui batas. Padahal Allah ciptakan dia itu menjadi seorang hamba, tapi dia mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan. Ya, dari raja-raja yang terkenal di dalam Al-Quran itu, Raja Namrud ngaku Tuhan. Raja Abrahah ingin menghancurkan rumah Allah. Termasuk Fir'aun laknatullah. Dia ngaku dirinya juga lebih tinggi daripada Tuhan. Maka kekuasaan itu akan berpotensi untuk bisa membuat seseorang melakukan perbuatan sewenang-wenang. Sehingga dalam agama ada solusi. Ya, solusinya itu disebut hudud atau had, batasan. Ya, ada batasan-batasan yang kalau batasan ini dijaga, maka kekuasaan tidak akan menjadi bencana. Ya, kekuasaan yang mendatangkan bencana itu kekuasaan yang dibalut hawa nafsu. Karena manusia itu cenderung, kenapa melakukan hal melampaui batas? Karena manusia cenderung dengan hawa nafsunya menginginkan yang enak-enak. Kita ini yang kita cari, Pak, yang enak-enak. Karena diri kita ini biasanya yang paling kita tahu tuh yang enak-enak. Yang baik itu hanya datang dari Allah tuh. Kalau Allah tidak berikan petunjuk untuk melakukan kebaikan, kita nggak tahu, Pak. Makanya ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Sehingga kalau bapak ibu ditanya ngaji pada zuhur enak atau enggak, hawa nafsu mengatakan nggak enak ngaji. Siapa yang bilang ngaji itu enak? Enak istirahat ini, makan siang. Salat subuh enak atau tidak? Tidak enak. Makanya muadzin memanggil kita dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur, bukan salat lebih enak daripada tidur. Karena yang enak itu tidur, bukan salat. Makanya kalau ditanya ngaji enak atau tidak? Tidak enak. Ngaji baik atau tidak? Baik. Nah, sama kekuasaan itu enak. Enak, tapi kalau keenakan itu tidak diikuti dengan petunjuk, maka dia akan menjerumuskan. Sehingga Islam mengatur. Kalau negara mengatur namanya konstitusi. Jadi nanti ada had batasan, dibatasi durasinya, dibatasi wilayah kekuasaannya. Itu solusi. Karena orang yang berkuasa cenderung kalau dia tidak dibatasi, dia cenderung akan melakukan kesewenang-wenangan. Bahkan kalau diambil kekuasaannya,
Dia akan melakukan segala cara supaya kekuasaannya tetap dia pegang itu, nggak mau lepas dari kekuasaan. Makanya Firaun, Pak, bayi lahir laki-laki dibunuh. Ya kan? Laki-laki lahir dibunuh. Kenapa? Karena dia takut kalau kekuasaannya ada yang merebutnya. Makanya ada durasi itu. Ya, berapa periode, tidak lama-lama wilayahnya pun dibatasi. Karena kalau orang menguasai wilayah terlalu besar akan muncul sombong, ujub. Hanya Allah yang punya kekuasaan, tidak ada batasan. Bahkan Rasul memberi apresiasi, Pak. Orang yang ingin selamat dengan kekuasaannya, maka kuncinya satu, adil. Kalau adil itu kan tidak melampaui batas. Batasannya itu jelas. Agak berat ke kanan itu sudah tidak adil, agak berat ke kiri itu sudah tidak adil. Makanya salah satu dari 7 golongan yang Allah akan berikan naungan di akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yang paling pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Bahkan Nabi memberi apresiasi bagi para penguasa yang adil. Dia tidak melakukan kesewenang-wenangan. Nabi mengatakan min khairi ahli, dia adalah bagian dari keluargaku yang terbaik, kata Nabi. Ini pernah terjadi kepada sahabat junior namanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Rasulullah SAW menjadi pemimpin di negeri Yaman. Lalu Nabi memberikan test and proper test kepada Mu'ad bin Jabal saat itu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Mu'ad, bagaimana seandainya engkau mendapati rakyatmu itu lapar? Apa jawaban Mu'ad ini? Di antara pertanyaan Nabi, banyak pertanyaannya, saya hanya fokus ke poin ini. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, demi Allah, seandainya masyarakat Yaman itu lapar, pastikan ya Rasulullah, Mu'ad yang akan pertama kali merasakan lapar. Kalau seandainya satu keluarga di Yaman itu kelaparan, pastikan satu keluarga Mu'ad yang pertama kali merasakan kelaparan. Maka Rasulullah SAW mendengar kalimat itu, Nabi mengatakan, tahiyati, salam hormatku untukmu ya Mu'ad, imamun adilun, wa bimithlika imaman adilan. Ya Mu'ad, salam hormatku untukmu dan orang-orang sepertimu, seorang imam yang adil. Lalu Nabi mengatakan kepada penduduk Yaman saat itu, dari kejauhan Nabi mengatakan, ya ahlal Yaman, kata Nabi, wahai penduduk Yaman, bu'istulakum, aku utus untuk kalian imaman adilan, seorang imam yang adil, wa huwa min khairi ahli, dan dia adalah bagian dari keluargaku yang terbaik. Subhanallah. Padahal Mu'ad bin Jabal itu bukan dari keturunan Nabi, Pak, secara biologis bukan. Maka Imam Asy-Sya'rawi mengkomentari, ternyata yang termasuk ke dalam ahlun nubuwah, ya keluarga kenabian, itu tidak hanya dari darah dan daging. Bahkan Imam Asy-Sya'rawi mengatakan darah dan daging itu bukan menjadi ukuran, tapi yang benar-benar menjadi keluarga Nabi itu dikatakan adalah yang mengikuti Nabi, dikatakan ittiba, ataupun dia mengikuti manhatnya Nabi, ittibaul manhat Nabi, itulah yang dikatakan ahlin nubuwah. Makanya para sahabat itu banyak yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dia bagian dariku, kata Nabi. Di antaranya Mu'ad bin Jabal, di antaranya Salman Al-Farisi. Padahal Salman Al-Farisi dari Persia, bukan dari Quraisy. Maka umatnya, kita semua, seandainya kita ittiba ila Rasulullah, kita berdiri di atas manhaj Rasulullah SAW, maka insya Allah kita pun termasuk golongan min ahlin nubuwah. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim pun mengatakan, Rasulullah SAW lebih suka kepada pemimpin yang adil walaupun dia tidak beriman, karena keadilan itu akan membuat nyaman masyarakatnya, daripada orang yang beriman tapi tidak adil, bahkan dia zalim kepada masyarakatnya, akan hancur dan binasa itu. Dalilnya Pak, ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah itu ada beberapa kali. Habasyah baru Yathrib atau Madinah. Lihat kalimat Rasulullah saat itu. Hajiru ilal Habasyah. Hajiru ilal Habasyah. Hijrahlah kalian ke Habasyah. Fa innahu malikun la yadlimuhu ahad. Kata Nabi,
Karena sesungguhnya di Habasyah itu ada raja yang tidak pernah zalim kepada siapapun. Jadi yang Nabi sebutkan bukan di sana ada raja yang beriman, bukan itu. Tapi di sana ada raja yang tidak zalim, maknanya raja yang adil. Ini solusi pertama. Jadi supaya kekuasaan tidak mendatangkan kesewenang-wenangan, kekuasaan harus ada batasan. Agama mengatakan dari durasinya dibatasi ataupun wilayah kekuasaannya. Dan disebut dengan konstitusi di negara kita. Tapi ini tidak akan bisa kalau tanpa ada sifat adil. Ya, ada rasa atau dikatakan menjadi seorang yang adil sebagai penguasa. Maka ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan orang melakukan perbuatan sewenang-wenang, kata ulama, dengan hartanya. Al-mal. Dengan harta hari ini, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, ketika orang memiliki harta yang lebih dari orang lain, dia merasa sudah tidak butuh lagi orang lain karena semuanya dia miliki, maka kebenaran pun akan bisa dibeli. Ya, berapa banyak orang secara hukum, karena dia memiliki segalanya, hukum tumpul kepadanya. Dan inilah yang membuat Rasulullah itu marah ketika ada seorang pencuri dari Bani Makhzum, anak dari penguasa Bani Makhzum. Sebenarnya ini lebih dekat contohnya kepada penguasa. Tapi penguasa pasti memiliki segalanya, termasuk harta. Apa kata sahabat Nabi ini? Ini bagaimana kita mengambil hukum kepadanya? Ini anak penguasa. Lalu salah satu dari sahabat Nabi mendekati anak angkat Nabi supaya bisa menyampaikan kepada Nabi. Engkau lah yang menyampaikan kepada Rasulullah. Engkau kan anak angkat Rasul. Kami tidak berani menyampaikan ini. Apa kata anak angkat Rasul ini? Begitu menyampaikan, ya Rasulullah, ada pencuri, tapi ini anak penguasa dari Bani Makhzum ya Rasul. Bagaimana kami mengambil hukum untuknya? Apa kata Nabi? Seketika itu Nabi marah. Wahai kalian semua, hancurnya kaum-kaum terdahulu itu karena ketika yang berkuasa melakukan kesalahan, hukum itu tumpul kepadanya. Tapi ketika orang-orang lemah yang melakukan kesalahan, hukum itu tajam kepadanya. Itulah yang membuat hancurnya kaum-kaum terdahulu. Sampai Nabi mengatakan, demi Allah, kata Nabi, lau sarakat, atau dikatakan seandainya, kalau Fatimah, ya ini terjemahannya, kalau putriku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Itu andai-andai, Pak. Jadi Nabi mengandai-andaikan dengan putrinya sendiri. Tapi sebagai umat Rasul, kita meyakini tidak mungkin Fatimah mencuri. Jadi makanya ada ulama ketika menyebutkan hadis ini tidak disebut nama Fatimah. Ya, disebut dengan nama fulana. Ya, disebut dengan nama fulana. Kenapa? Adab. Tidak mau menyinggung Rasulullah SAW. Karena anak kita kalau dijadikan contoh juga tidak enak. Walaupun seandai-andainya kan. Seandainya anak bapak itu pencuri. Marah Pak orang tuanya. Kenapa tidak sebut saja Mawar gitu kan. Sebut saja nama samarannya. Nah itu bagaimana Nabi memberikan contoh. Ketika harta itu tidak dibalut dengan keimanan atau kekonaahan, maka harta itu akan menjerumuskan. Dan itu menyebabkan orang melampaui batas. Coba lihat, mohon maaf, perputaran uang yang paling banyak Pak sampai hari ini ada di sisi maksiat atau dari sisi yang baik-baik Pak. Maksiat semuanya. Judi online itu berapa itu? Pinjol berapa itu? Ya kenapa? Karena dia merasa punya harta, orang tidak punya, dia punya, sehingga dia lakukan apapun sewenang-wenang. Dia tidak mikir ini orang sengsara atau tidak. Ya ini bakal keluarga ini nanti putus asa lalu bunuh diri, tidak peduli. Yang penting bagaimana harta ini bisa diputar, ya harta ini menguntungkan. Nah makanya Islam hadir dengan solusi bagaimana supaya harta itu tidak menjadi bencana sehingga membuat orang melampaui batas dengan hartanya. Maka ada syariat namanya zakat, infak, sedekah. Itu solusi. Karena sifat manusia itu kalau dengan hartanya wa tuhibbunal mala hubban jamman.
Cintanya tuh betul-betul sangat dahsyat dengan harta. Sehingga Nabi pernah mengatakan, innalikulli ummatin fitnah. Sungguh umatku itu, sungguh setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah umatku itu harta, kata Nabi. Makanya disuruh zakat mal itu susah. Tapi kalau zakat mal itu gampang. Memang fitnah tuh harta tuh luar biasa. Sehingga ada syariat yang kita harus kita harus taati. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Supaya orang mau keluar harta itu, Pak, Allah sampai memberikan satu ayat tentang harta itu. Allah menyampaikan berbeda dengan cara Allah menyuruh kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah infak itu tidak sama dengan ibadah sholat. Kalau sholat Allah hanya katakan waqimus sholat, sudah sholat. Ibadah puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ibadah sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, dan seterusnya. Tapi urusan infak Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari harta atau dari rezeki yang aku berikan kepadamu infakkan. Allah ingatkan tuh, yang kita infakkan itu sebenarnya bukan dari kita, tapi dari aku, kata Allah. Tapi Allah sudah sampaikan seperti ini, Pak. Orang tetap saja bakhil, pelit, nggak mau infak, nggak mau zakat. Bahkan di ayat lain Allah menggunakan kalimat qardon, pinjaman. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, bahasa Allah, Pak, kepada hambanya, pinjam, aku pinjam, ya kata Allah. Ini dahsyat betul, Pak. Kita kalau ada orang minta uang belum tentu dikasih, tapi kalau pinjam bisa jadi dikasih. Kenapa? Kalau minta belum tentu kembali. Kalau minjam ya di situ ada perjanjian kapan dikembalikan. Ini yang minjam Allah, Pak. Masa enggak percaya? Nah, maka kalau harta ini di tangan orang-orang yang melakukan kesewenang-wenangan, maka harta ini akan mendatangkan bencana. Kenapa? Karena yang dikeluarkan itu bukan di jalan syariat, bukan di jalan zakat, infak, sedekah, tapi di luar itu, sehingga yang datang adalah riba, ya, yang datang bencana, dia tipu-tipu, subhanallah. Maka ini poin yang kedua yang bisa menyebabkan manusia melampaui batas adalah dengan hartanya. Yang ketiga, kata ulama, yang menyebabkan manusia melakukan perbuatan togo atau melampaui batas dengan ilmunya. Ya, ilmu ini juga salah satu hal yang bisa membuat orang melakukan hal sewenang-wenang. Makanya ilmu itu tidak cukup titik hanya sampai di kalimat ilmu. Tapi ilmu itu harus disandingkan dengan iman. Sehingga kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, iman dan ilmu. Karena kalau ilmu tanpa iman, ini Allah akan datangkan kemurkaan kepadanya. Kenapa? Karena ilmunya untuk menipu, membodohi, memanipulasi. Contohnya Yahudi. Mohon maaf, Yahudi itu Allah sebut dalam Quran maghdub. Kenapa? Karena Yahudi itu, kata ulama tafsir, Yahudi adalah orang yang alim. Alim. Sekarang kita lihat segala ilmu, siapa yang menguasai? Yahudi. Teknologi, ya, ekonomi, ilmu apapun, ya, semuanya adalah Yahudi. Tapi ilmu itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, maka dikatakan itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan si pemilik ilmu kepada Allah. Itu ilmu yang manfaat. Sehingga ilmu tidak akan pernah bermanfaat tanpa dengan iman. Ya, Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan dia punya ilmu. Subhanallah, ini adalah 3 hal yang membuat manusia berpotensi melakukan perbuatan togo atau sewenang-wenang. Ibu bapak yang dimulakan Allah, sekarang apa ancamannya bagi orang-orang yang melampaui batas? Di dalam Al-Quranul Karim Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna jahannama kanat mirsada.
littagina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa jazaa'a wifaqa. Orang yang melampaui batas atau togo, kata Allah, sungguh jahanam itu mengintai. Jahanam itu lubang yang dalam. Ya, diartikan dari bahasa Persia itu jahanam artinya jahanam, lubang yang dalam. Sehingga ketika Nabi berjalan dengan para sahabat, Nabi melempar batu. Nabi mendengar suara yang terjatuh ke lubang jahanam itu. Nabi bertanya kepada para sahabat, kalian dengar nggak suara tadi? Ya Rasul, kami mendengar suara tadi. Lalu kata Nabi, kalian tahu suara apa itu? Kami nggak tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, ini adalah suara batu yang dijatuhkan ke jurang jahanam dari sejak jahanam diciptakan dan baru sampai hari ini ke dasar jahanam. Itu saking dalamnya lubang jahanam. Nah ternyata kata Allah, sesungguhnya jahanam itu mengintai. Jadi kita ini, Bapak Ibu yang dimakan Allah, kita ini selalu diintai oleh jahanam. Seperti seorang sniper yang siap untuk membidik siapapun. Makanya orang yang ittibaul hawa, dia ikuti hawa nafsunya, dia maksiat. Ya, dia melakukan perbuatan togok, melampaui batas. Hakikatnya dia sedang terbidik oleh jahanam. Dia sedang tertembak oleh jahanam. Maka dikatakan orang-orang yang terbidik oleh jahanam ini, apa kalimatnya? Littagina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, di tafsiran yang lain, kata ulama, orang-orang yang melampaui batas tidak hanya orang-orang yang dicontohkan tadi Fir'aun. Ternyata ada orang-orang yang mungkin ya, dia merasa saya tidak melampaui batas, ini karena fitrah. Tapi ternyata Quran mengatakan itu togo. Contohnya Pak, ada orang diberi akal tapi melakukan perbuatan yang tidak dilakukan makhluk yang tidak berakal. Contohnya, mohon maaf, LGBT. Ya, LGBT itu pelaku homoseksual, lesbi. Itu kan orang sudah dikasih akal oleh Allah. Tapi dia melakukan perbuatan makhluk Allah yang makhluk Allah tidak berakal pun tidak melakukan. Binatang tuh tidak pernah melakukan itu. Tapi ada manusia melakukan itu. Bahkan dia mengatakan ini kan fitrah. Ya, suka itu kan dari Tuhan juga. Maka sebenarnya dia sedang masuk ke dalam togo, melampaui batas. Ya, littagina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. Berapa lama tinggal di dalamnya? Ahqab. Ahqab itu kata ulama 80 tahun tapi tidak ada putusnya. 80 tahun pertama selesai, Allah tambah lagi 80 tahun kedua. 80 tahun kedua selesai, tambah lagi 80 tahun ketiga. Dan setiap 80 tahun pertama itu rasanya, atau kedua rasanya lebih pedih dari 80 tahun pertama. 80 tahun kedua atau nanti ketiga lebih pedih dari 80 tahun kedua, dan begitu pun seterusnya. Itu ahqabah. Ya, sama dengan abadan. Hanya bedanya ini dihitung per 80 tahun tapi nanti diperpanjang lagi. Hakikatnya abadan-abadan. Lalu apa yang mereka rasakan di sana? La yadukuna fiha barda wala syaraba. Dia tidak mendapatkan rasa yang sejuk, ya, apalagi dikatakan minuman yang sejuk atau yang menyejukkan, menyegarkan, tidak. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamim. Apa itu hamim? Air mendidih. Air panas itu kalau diminumkan ususnya berantakan itu. Jangankan air mendidih masuk ke dalam usus. Siksa jahanam yang paling ringan, Bapak, kaki diletakkan di atasnya itu meledak tempurung otaknya. Itu yang paling ringan. Apalagi air mendidih masuk ke dalam usus, berantakan. Wa ghassaqa, apa itu ghassak? Ghassaqa artinya nanah, yang dingin. Nanah tapi dingin. Kata Imam Qurtubi, nanah ini subhanallah baunya busuk, Pak. Dan bau busuknya nanah jahanam itu kalau satu tetesnya jatuh ke dunia, maka semua orang akan mencium bau busuknya. Dan siapapun yang mencium bau busuknya akan mati seketika. Itu minuman penghuni jahanam, orang-orang yang melakukan perbuatan togo atau melampaui batas. Subhanallah. Ya, maka bagaimana solusinya? Ya, Allah mengatakan di dalam surah Toha ayat 88,
Ya, ayat 82 kata Allah, ini ayat bercerita tentang Bani Israel. Bani Israel juga termasuk kaum yang Allah katakan togo. Ya, kenapa? Karena Allah berikan kenikmatan tapi tetap tidak beriman tuh. Bani Israel. Bahkan Allah turunkan hidangan dari langit karena mereka minta. Allah turunkan ada manna, ada salwa. Manna itu seperti minuman yang manis atau madu. Setiap rasanya terlalu manis, Allah turunkan kadar manisnya. Jadi tidak membuat rasanya tidak nyaman. Hanya tinggal minum saja. Ada di atas dedaunan yang Allah sudah siapkan. Daun seperti daun talas, tapi dia seperti berdoa. Sehingga kalau Bani Israel kehausan, hanya tinggal menengadahkan mulutnya, Allah turunkan itu, air. Itu namanya manna. Salwa, kata ulama, itu adalah seperti daging burung. Ada yang mengatakan daging burung puyuh, ada yang mengatakan daging burung yang gurih. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap tidak beriman. Sehingga kata Allah, untuk memperbaiki sifat togo dalam surah Toha ayat 82, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Kata Allah, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat lalu beriman kemudian beramal soleh selama dia di dalam petunjuk atau selama dia tetap di dalam petunjuk. Jadi bagi siapapun yang merasa melakukan perbuatan melampaui batas, maka ini solusinya. Allah Maha Pengampun, Pak. Ya, tapi kalau urusan dengan harta, kata Imam An-Nawawi, kembalikan harta itu kepada yang berhak. Kembalikan tuh. Kalau kita punya, karena ini perintah Allah apa? Taubat. Minta ampun dengan cara bertaubat. Taubatnya kesalahan ketika hubungan dengan manusia. Kalau urusan dengan harta, maka kembalikan, itu caranya. Ya, kembalikan. Mungkin bapak ibu pernah bermuamalah dengan orang di mana kita melampaui batas, kita berbuat kecurangan. Kembalikan haknya. Termasuk mungkin pernah mengambil uang negara, ya, atau dikatakan korupsi, kembalikan. Itu cara tobatnya. Nah, kalau urusan dengan darah, membunuh misalnya, kisos, kata Imam An-Nawawi. Kalau urusan dengan harga diri, pernah menuduh orang berzina, menuduh orang korupsi, menuduh orang mencuri, maka minta dimaafkan dengan cara dicambuk 80 kali, hadnya 80 kali. Ya, kenapa 80 kali, Pak? Kata ulama, ini diteliti oleh ahli hadis, karena ketika sudah dicambuk lebih dari 80 kali, kulit itu sudah tidak merasa sakit. Itulah kenapa batasnya 80. Kalau anda percaya, ada yang mau coba, Pak? Subhanallah. Ya, kenapa enggak 90 gitu? Kenapa enggak 100? Itulah hikmahnya. Jadi semua itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Diteliti oleh para ulama. Nah, kalau urusannya dengan gibah, membicarakan keburukan orang, karena itu juga perbuatan togo, melampaui batas. Karena kata Allah, keburukan itu untuk disembunyikan, bukan untuk dibicarakan. Ketika membicarakan keburukan orang, maka ini termasuk orang-orang yang melampaui batasan. Bagaimana caranya? Kalau yang kita bicarakan keburukannya, dia tahu, datangi dia, minta dihalalkan. Tapi kalau dia tidak tahu, cukup doakan dia dan bicarakanlah, ceritakanlah kebaikan-kebaikannya. Dikata para ulama. Ada ulama berpendapat, datangi dia, minta dihalalkan. Tapi kalau dia nggak tahu, tidak usah. Kenapa? Karena menjaga ukhuwah lebih diutamakan daripada berpecah belah. Nah, kalau kita cerita, Pak, bisa jadi dia marah. Awalnya dia tidak tahu karena kita cerita. Afwan, saya pernah membicarakan keburukan Anda. Bisa jadi marah itu. Makanya Bapak Ibu mau ambil pendapat yang mana, dua-duanya ada keterangannya. Silahkan. Nah, itulah cara bertobat ketika berurusan dengan manusia. Tapi kalau urusan dengan Allah mudah. Hanya tinggal kita berjanji kepada Allah, kita tinggalkan dosa, jangan lagi melakukan perbuatan melampaui batas, lalu kita ada rasa penyesalan, al-azam, atau dikatakan an-nadam. Lalu yang ketiga, al-azam, dia punya tekad yang kuat agar tidak kembali lagi melakukan perbuatan sewenang-wenang. Inilah yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana cara bertobat. Kemudian setelah bertobat, kata Allah, liman taba wa amana, dia beriman. Karena orang yang bertaubat syaratnya dia harus beramal soleh, maka amal soleh syaratnya harus punya iman.
Kenapa orang tobat harus dia kembalikan imannya lagi? Karena orang yang maksiat melampaui batas hakikatnya imannya lepas. Makanya orang yang bertobat itu dia harus kuatkan lagi imannya. Ya, sehingga dia bisa beramal soleh. Setelah itu dia tetap di atas petunjuk Allah, minta tolong kepada Allah dengan istiqamah, ihdinas syiratal mustaqim. Sehingga ini menjadi dikatakan solusi, ya, perbaikan diri. Terlebih lagi ini akhir tahun 2024, sebentar lagi kita akan memasuki 2025. Jangan hanya meresolusi dunia, Pak. Kadang kita sibuk resolusi dunia. Ya, nanti 2025 ini liburan kemana ya? 2025 nanti rumah nih sudah lantainya sudah berapa? 2025 nih sudah mobilnya nih sudah mobil yang listrik nih, sudah tidak lagi mobil yang bensin dan sebagainya. Nah, sibuk resolusi dunia tapi kita lupa ada yang lebih penting dari itu. Kita harus lebih sibuk lagi meresolusi akhirat kita, ya. Maka ingat kalimat dasar bahasan kita, kalla innal insana layatagha. Sungguh manusia itu cenderung melakukan perbuatan sewenang-wenang. Kapan? Ketika dia merasa di zona nyaman, ya, dia memiliki segalanya, dia tidak butuh orang lain, sehingga terkadang ujian, kesempitan, kesulitan menjadi cara Allah untuk supaya kita itu kembali kepada jalan yang tidak sewenang-wenang. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menambah hazanah, menambah kebaikan. Jazakumullah khair. Ada pertanyaan? Tidak ada. Syukran lakum ala husni istimaikum. Wallahu yubariku fikum. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Sekali lagi jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minal buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.